tidak ada lembar pengujiannya dan tanda tangannya disangsikan, jadi itu palsu. Oke, itu nanti biar urusan polisi. Itu nanti biar urusan polisi. Sampean kan lebih junior dari saya. Sampean jangan bohongin saya ya. Sampean jangan bohongin saya ya. Oke. Jadi kalau Anda main-main, tentunya harus bayar mahal nantinya. Jadi mudah-mudahan doa saya, Mas, jangan takut dipajang, ini kehormatan. Karena satu hari nanti akan terbukti, sejarah akan tercatat siapa yang benar dan siapa yang salah. Sampean jangan bohongin saya ya. Sampean jangan bohongin saya ya. Ya, harapan kami semua masyarakat tenang dan semua pihak yang terus menarasikan negatif ini menghentikan. Dan dia harus disebut juga mangkir, setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri di sini. Joko Widodo itu yang kita udah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. KPUD Solo tidak ada ijazah dia. KPUD DKI tidak ada. KPU pusat nggak ada. Udah jelas. Presiden Prabowo. Saya ulang lagi kalimat saya. Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja. Dalam negeri ini compang-camping. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja. Di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Polri bukan polisinya pemerintah, tapi polisinya negara. Dan sekarang lebih sempit lagi, jadi polisinya Jokowi. Saya tahu yang namanya Presiden Prabowo ini tidak atau jarang sekali melihat berita di media sosial. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini Pak Prabowo, coba Bapak ikutin media sosial yang bersebar begitu banyak. Bapak jangan hanya menerima informasi dari orang lingkaran dekat saja. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Mereka lebih tahu dari saya. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Prabowo dan saya begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Bahwa ini adalah deklarasi perang semesta dari saudara Joko Widodo terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kita lawan. Paketkan perjuangannya dengan soal ijazah palsu ini. Jokowi dan Gibran satu paket. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, satu paket. Basisnya ijazah juga. Ijazah Gibran juga diduga palsu. Ini perjuangan, ya. Ini perjuangan. Saya mengatakan Anda siap berjuang. Siap berjuang. Wow. Jangan menjadi kendor kalian, ya. Nggak usah, anggap biasa, anggap ini tiada apa-apanya, ya. Siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Ya, harapan kami semua masyarakat tenang dan semua pihak yang terus menarasikan negatif ini menghentikan. Sehingga kami juga meminta media untuk mensortir juga informasi-informasi supaya semuanya menjadi baik. Dan tentu harapan kami, kita memiliki hukum ya. Jadi kita memproses ini secara hukum, dan oleh karena itu kita akan mencermati, kita akan patuh, kita akan mengikuti seluruh tata cara sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena sekarang ada fenomena, tidak hanya di Indonesia, saya keliling di mana mereka juga cerita. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter, ya mungkin gelarnya banyak, ya sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari, iya kan? Semua dikomentari.
perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Pak, terkait nama-nama yang sudah tersangka itu Pak, apakah sudah sesuai dengan aduannya jenengan Pak? Silakan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum, Pak Jakob dan kawan-kawan. Pak, terkait respon publik yang masih mendebatkan gimana Pak? Permisi. Pak Jokowi, terkait respon publik yang masih permisi ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, jadi hari ini Pak Jokowi memenuhi jadwal pemeriksaan yang sudah dilakukan di Polres Solo ini. Tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidikan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain. Ya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi, ada Pak Andra, Pak Faili, Pak Firman, ada Pak Adam juga, Bu Sila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting, karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga diminta keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan total, dan mungkin akan lebih tahu 3 jam, sekitar 3 jam mungkin ya total durasi yang dari awal sampai datang. Gimana Pak? Fokusnya tetap sama seperti yang sebelumnya, kronologisnya seperti apa, dan tentunya pendalaman yang tadi Pak Jokowi sudah sampaikan, kenal tidak dengan saudara Dian Sandi, ada juga mengenai KKN-nya beliau, mengenai pembimbingnya beliau, diperdalam lah mengenai fakta-fakta perkuliahan beliau ketika di UGM. Terkait tadi juga sudah dilakukan penyitaan terhadap ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi. Dalam rangka pembuktian dan dalam rangka penyidikan itu sudah disita, dan tentunya kami juga sangat welcome. Dari awal kami melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan dan terus berulang kali di media pun kami selalu menyatakan bahwa kami siap dan kami sangat welcome, karena itu adalah dalam rangka pemenuhan dan dalam rangka investigasi penyidikan. Jadi karena itu ijazah aslinya SMA dan kuliah ya, itu keduanya sudah disita oleh kepolisian. Jadi nanti, karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan, masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan. Ya, dengan ini sudah resmi disita, dan ini sejalan dan konsisten dengan yang selalu kami sampaikan, bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang bersabarlah. Apalagi orang-orang yang masih bilang tunjukkan, mungkin mereka akan mencari pembelaan dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi, karena sudah resmi disita, sudah pasti akan ditunjukkan di persidangan nantinya. Belum. Kami belum mendapatkan informasi apakah sudah ada tersangka atau belum. Namun kami juga pahami karena penyidikannya juga baru dimulai, Pak Jokowi juga baru diperiksa sebagai pelapor di pihak penyidikan, yang mungkin akan membutuhkan proses lagi dan nanti bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Dan kembali lagi, masih juga ada, ini perlu saya sampaikan juga, masih juga ada yang mencoba memelintir juga kemarin bahwa Pak Jokowi kemarin sudah dipanggil tapi kok sakit kemudian tidak hadir gitu kan. Itu masih coba dipelintir. Di sini saya sampaikan dengan tegas bahwa memang Pak Jokowi sudah dipanggil hari Kamis kemarin untuk hadir, namun kami juga sudah bersurat secara resmi untuk meminta penundaan karena memang Pak Jokowi sudah ada kegiatan agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Namun memang faktanya kan juga beliau tetap masih dalam pemulihan. Namun kita tidak pernah mengatakan secara resmi bahwa beliau karena sakit tidak bisa hadir, karena memang kami sampaikan balik Pak Jokowi dalam keadaan sehat, dan tadi rekan-rekan sudah lihat semua Pak Jokowi sehat, namun ya harap maklum memang juga masih dalam tahap pemulihan. Jadi mohon doanya juga pada semua rekan-rekan. Masih berkelanjutan pemeriksaan selanjutnya kami juga tentunya menghormati dan menunggu, karena itu kewenangan penyidik. Jika dalam investigasi dalam penyidikan ini diperlukan keterangan lebih lanjut, kembali kami sudah sampaikan pasti siap, pasti menghormati Pak Jokowi sebagai warga negara yang taat hukum. Tentunya selalu menghormati, dan jika dimintain pasti akan hadir lagi kembali untuk memberikan keterangan.
ujiannya dan tanda tangannya disangsikan. Jadi itu palsu. Oke, itu nanti biar urusan polisi. Itu nanti biar urusan polisi. Sampean kan lebih junior dari saya. Sampean jangan bohongin saya ya. Sampean jangan bohongin saya ya. Oke. Jadi kalau Anda main-main, tentunya harus bayar mahal nantinya. Jadi mudah-mudahan doa saya, Mas, jangan takut dipajang, ini kehormatan. Karena satu hari nanti akan terbukti, sejarah akan tercatat siapa yang benar dan siapa yang salah. Sampean jangan bohongin saya ya. Sampean jangan bohongin saya ya. Ya, harapan kami semua masyarakat tenang dan semua pihak yang terus menarasikan negatif ini menghentikan. Sehingga kami juga meminta media untuk mensortir juga informasi-informasi supaya semuanya menjadi baik. Dan tentu harapan kami kita memiliki hukum ya. Jadi kita memproses ini secara hukum. Dan oleh karena itu kita akan mencermati, kita akan patuh, kita akan mengikuti seluruh tata cara sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada lembar